Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua yang masih setia bersama Cak Syukur Dunia SMK. Di dalam video kali ini Cak Syukur akan mencoba menginspirasi terkait dengan distribusi jam pembelajaran di kelas 12 SMK guys ya. Ini karena di tahun pelajaran 2023-2024 yang akan datang ini, kurikulum Merdeka ini sudah ada yang sampai dengan kelas 12 guys ya. Nah, kita ketahui bahwa di kelas 12 ini alokasi jam pembelajaran itu hanya separuh atau hanya setengah dari kelas. Ini sebagai contoh kita lihat pada Kepmen 262 nya guys ya. Terlihat bahwa struktur kurikulum untuk SMK kelas 12 itu sebagai contoh, misalnya ini ada pendidikan agama Islam, itu alokasi waktunya 1 tahun hanya 36 jam untuk intrakurikuler, kemudian proyek profil Pancasilanya ada 18 jam dan total 54 jam. Nah, sedangkan di kelas 11-nya itu ada 90 jam guys. Nah, gini ya. Jadi di kelas 11 itu 90 jam, 18 untuk proyek profil Pancasila dan total 108. Artinya bahwa di kelas 12 itu jumlah jam itu hanya separuh. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam struktur kurikulum SMK Merdeka ini bahwa praktek kerja lapangan atau PKL itu dianggap atau disamakan seperti mata pelajaran guys. Jadi ada alokasi waktunya. Di sini terlihat sebanyak 792 jam pelajaran 1 tahun. Dan sekali lagi adanya di tahun ketiga atau kelas 12 SMK ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Badan Kurikulum sendiri guys itu juga sudah mengeluarkan melalui Direktorat SMK-nya itu sudah mengeluarkan dan melonsing buku panduan praktek kerja lapangan sebagai mata pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nanti akan kita coba Cak Syukur di sini akan coba simulasikan bagaimana mengatur distribusi jam pembelajarannya, kemudian bagaimana pembagian tugas mengajarnya sebagai pembimbing PKL tentunya atau pada mata pelajaran yang lain, dan bagaimana mengatur alokasi waktunya di dalam kegiatan PKL di tahun ketiga itu guys ya. Namun sebelumnya perlu Cak Syukur ketahui bahwa yang semacam ini sebenarnya untuk SMK itu bukan hal baru ya. Karena di beberapa SMK itu sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah seperti ini guys. Di semester tertentu itu isinya hanya praktek kerja lapangan aja. Artinya bahwa PKL itu sudah dianggap sebagai mata pelajaran. Buktinya di mana? Ini akan Cak Syukur tunjukkan guys ya. Ini ya Bapak Ibu ya, Cak Syukur tunjukkan karena bagi Cak Syukur hal yang demikian ini untuk SMK bukan hal baru ya. Ini ada sebuah rapot SMK tahun 2006-2007. Nah, jadi tahun pelajaran 2006-2007 itu sudah ada yang seperti ini guys. Ini contohnya rapot kelas 2 atau kelas 11 semester ketiga. Kita coba lihat ya. Nah, ini ada mata pelajaran ya. Jadi ada mata pelajarannya, kemudian ada nilainya. Nah, kemudian kita lihat yang semester keempat. Ini tadi kan semester ketiga ya. Kita lihat semester keempat. Kita coba lihat. Nah, ini guys. Ini semester keempat ini tahun 2006-2007 ini kelas 11 itu atau kelas 2. Ini di rapotnya tidak ada nilai mata pelajaran guys. Mata pelajaran yang lain nggak ada itu. Kenapa? Karena pada waktu itu prakerin itu sudah dianggap sebagai mata pelajaran. Jadi artinya bahwa siswa ini di semester keempat ini isinya hanya prakerin ya. Loh, jadi yang ada nilainya hanya prakerin. Ini rapot ini diterbitkan tanggal 30 Juni tahun 2007 ya. Nah, ini kita lihat semester 4. Kita lihat juga semester kelimanya ya. Semester kelima. Nah,
Ini semester kelima juga kosong ya, jadi mata pelajaran yang lain itu nggak ada nilainya gitu, karena semester kelima ini isinya hanya prakerin. Dengan demikian sekolah ini atau SMK ini guys, prakerinnya itu atau kalau sekarang namanya PKL itu selama 1 tahun. Jadi di semester keempat dan semester kelima itu isinya hanya prakerin. Nah, kita lihat coba yang semester ke-6-nya. Nih. Nah, semester ke-6 ada lagi guys ya. Jadi nilai-nilai untuk mata pelajaran yang lain itu ada lagi. Prakerinnya sudah nggak ada gitu ya. Ini contoh untuk rapot SMK program keahlian produksi grafika. Jadi di tahun 2007 2008 itu atau 2006 2007 itu sudah ada yang seperti ini, di mana PKL itu merupakan mata pelajaran dan bahkan ini 1 tahun guys ya prakerinnya. Oke, itu sebagai bukti bahwa PKL itu bukan hal baru kalau kemudian ada di dalam struktur kurikulum seperti itu guys ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Namun sebelum Cak Syukur mensimulasikan bagaimana distribusi pembagian jam pelajaran pada kelas 12 SMK, di mana ada mata pelajaran PKL itu, saya persilakan Bapak Ibu untuk mendownload biar jelas ya. Nanti untuk mendownload di kolom deskripsi itu panduan atau buku panduan praktek kerja lapangan sebagai mata pelajaran. Selanjutnya biar nanti Bapak Ibu semakin clear, karena Cak Syukur nanti akan mensimulasikan bagaimana juga pembagian tugas mengajar gurunya di tahun ketiga itu. Alangkah indahnya kita coba simak dulu ya ini penjelasan dari narasumber pada waktu webinar beberapa waktu yang lalu ya. Simak dulu ya. Bagi Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PKL dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan dari Bapak dan Ibu masing-masing. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang ada di YouTube. Pertanyaannya, bagaimana kegiatan akhir tahun untuk kelas 12 semester 5 atau 6 seperti ujian sekolah, ujian kompetensi keahlian, dan kelulusan adakah dan bagaimana pelaksanaannya? Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ini bisa dijawab oleh Bapak Taufik. Ya, bagaimana kegiatan akhir tahun ya untuk kelas 12 seperti ujian sekolah, uji kompetensi keahlian, dan kelulusan. Barangkali yang perlu dipahami yang pertama adalah periode pelaksanaan PKL itu sendiri ya. Periode pelaksanaan PKL itu dilaksanakan di kelas 12 ya, bisa di semester 5, bisa di semester 6, bisa sebagian di semester 5, sebagian di semester 4. Seperti itu. Jadi pelaksanaan itu bisa diatur sedemikian rupa. Dan ini sebenarnya juga menjawab beberapa pertanyaan ya dari kolom chat gitu. Nah ini gimana kalau misalnya sistem blok, gimana di Dapodiknya? Memang kalau untuk bicara Dapodik, kita belum bisa, untuk Dapodik sendiri belum mengakomodasi sistem blok. Jadi memang mereka hanya mengakomodasi sistem jam per minggu, seperti itu. Jadi silakan aja itu nanti bisa diatur secara administratif, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya bisa di semester 5 atau semester 6, bisa juga sebagian di semester 5, sebagian di semester 6, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ketersediaan industri, seperti itu. Ya, nah kemudian kalau kita bicara mengenai gimana ujian sekolah, gitu ya, sekarang kan kita merujuk kepada standar penilaian ya di Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Nah ini di standar penilaian sendiri saat ini sudah tidak ada lagi sebetulnya terminologi ujian sekolah, di mana untuk penilaian, aktivitas penilaian ya atau asesmen ini hanya menggunakan terminologi penilaian hasil belajar, yang mana hal tersebut merujuk pada penilaian atau asesmen formatif dan juga asesmen sumatif sesuai dengan fungsinya. Silakan mungkin nanti Pak Hairul Basri bisa pelajari gitu ya, sehingga bisa mengetahui gitu ya urgensi dari ujian sekolah atau uji kompetensi keahlian itu seperti apa begitu. Dan
Tentu nanti hal itu juga akan berpengaruh pada kriteria kelulusan atau berpengaruh pada kategorisasi apakah siswa ini bisa meluluskan atau bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara mengenai pelaksanaan PKL sendiri, ini kan bisa dikatakan pelaksanaan ini ekivalen dengan 6 bulan pembelajaran, ya, ekivalen dengan 6 bulan pembelajaran, atau bisa dikatakan 16 minggu, ya, 16 minggu kali 22 JP. Jadi sebetulnya 16 ekivalen 6 bulan pembelajaran ini bisa diartikan dengan 16 minggu pembelajaran, gitu ya. Jadi bisa saja mungkin nanti pelaksanaannya tidak betul-betul real 6 bulan, tapi memang ekivalen dengan 6 bulan pembelajaran. Kalau misalnya bisa 6 bulan pembelajaran lebih bagus. Dan pelaksanaan PKL sendiri kan juga tidak harus dilaksanakan sepenuhnya di industri. Misalnya sebagai contoh, industri hanya bisa menampung selama 4 bulan misalnya. Kemudian misalnya di beberapa jurusan tertentu ada misalnya penugasan-penugasan yang bisa dilaksanakan secara daring. Nah, bisa saja misalnya dalam waktu 4 bulan itu dilaksanakan di industri, kemudian 2 bulannya misalnya siswa melaksanakan PKL secara daring misalnya. Jadi dengan misalnya mengirimkan tugas-tugas atau portofolionya gitu ya kepada industri secara terkontrol tapi secara daring, misalnya melalui sekolah, misalnya disiapkan ruangan khusus atau di teaching factory-nya, seperti itu. Jadi sebetulnya itu bisa saja dan itu sangat fleksibel sebetulnya pelaksanaannya, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan uji kompetensi keahlian? Nah, ini yang uji kompetensi keahlian memang saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak Direktorat SMK, ya, karena memang untuk mengantisipasi pelaksanaan praktik kerja lapangan di semester 6 kita perlu membuka peluang bagi sekolah untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian secara lebih fleksibel. Artinya bisa saja uji kompetensi keahlian itu dilaksanakan misalnya di semester 5 misalnya, ketika siswa tersebut sudah dikatakan atau sudah dinyatakan tuntas. Seperti itu ya, sudah dinyatakan tuntas atau menuntaskan pembelajaran yang akan diujikan. Gitu ya. Jadi tidak boleh ini sekolah itu menzolimi peserta didik dengan mengujikan gitu ya, mengujikan sesuatu yang belum dipelajari. Jadi bisa saja misalnya pelaksanaan PKL-nya atau pelaksanaan uji kompetensinya dilaksanakan di semester 5 gitu ya, dengan syarat misalnya peserta didik sudah menuntaskan, seperti itu. Nah, ini yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dari Direktorat SMK bisa segera menerbitkan ya pelaksanaan pedoman pelaksanaan UKK yang terbaru, sehingga nantinya dalam pelaksanaan uji kompetensi atau sertifikasi ini bisa menyesuaikan waktunya dengan pelaksanaan PKL. Nah, kemudian untuk kelulusan bagaimana? Ya tentu kita ya memang constraint atau titik batas dari pembelajaran di sekolah adalah di kelulusan gitu ya. Jadi kita sangat tergantung dari kelulusannya. Kelulusannya seberapa ya sudah. Itu artinya pembelajaran yang terikat di sekolah itu dikatakan sudah selesai, seperti itu. Dan jangan salah juga bahwa dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan sendiri ini seharusnya juga tidak harus membatasi misalnya pelaksanaan assessment. Sebetulnya sudah sejak lama gitu ya, beberapa sekolah itu melaksanakan misalnya pelaksanaan assessment, baik itu sumatif gitu ya, secara daring pada saat pelaksanaan PKL. Itu ada gitu, banyak sekali sebetulnya sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan, sehingga si siswa itu tidak harus dipanggil gitu pada saat PKL, di stop dulu gitu ya, kemudian suruh pulang, kemudian ujian, itu enggak. Itu ada yang misalnya pada saat pelaksanaan PKL itu juga melaksanakan asesmen sumatif. Yang terpenting adalah peserta didik atau siswa ini diberikan pemahaman dan diberikan informasi sebelum pelaksanaan PKL, sehingga pada saat pelaksanaan PKL ini mereka sudah bawa bahan, sudah bawa sesuatu yang misalnya nanti ketika akan ada penilaian sumatif gitu ya, yang dilaksanakan di tengah pelaksanaan PKL ini siswa sudah punya cukup bekal, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dilanjutkan ke bagian kedua ya. Terima kasih.